Bayangkan begini Bapak Ibu, hari ini tanggal 20 Mei. Pagi-pagi sekali, sebelum aktivitas rumah dimulai, sebelum anak cucu datang bertanya ini itu, sebelum pikiran sempat tenang, Bapak Ibu membuka aplikasi mobile banking atau berjalan ke ATM terdekat. Hati sudah berharap, mata sudah fokus ke layar, pikiran sudah membayangkan kebutuhan apa saja yang harus dibayar bulan ini. Ada listrik, ada obat, ada kebutuhan dapur, ada cicilan kecil, ada bantuan untuk anak, mungkin juga ada biaya sekolah cucu. Tapi begitu saldo muncul, ternyata uang yang selama ini ditunggu-tunggu belum juga masuk. Tidak ada tambahan. Tidak ada rapel. Tidak ada perubahan nominal. Nah, kalau itu terjadi, apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Pasti ada rasa kecewa. Pasti ada rasa khawatir. Bahkan mungkin ada yang langsung bertanya dalam hati, loh kenapa belum masuk? Apa saya tidak termasuk penerima? Apa rekening saya bermasalah? Apa data saya belum cocok? Apa ada prosedur yang belum saya penuhi? Inilah yang harus kita bahas pelan-pelan hari ini, karena bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, persoalan rapel dan kenaikan gaji bukan sekadar angka tambahan di rekening. Ini menyangkut hak, menyangkut ketenangan hidup, menyangkut kebutuhan rumah tangga, dan menyangkut rasa dihargai setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Bapak Ibu jangan anggap remeh hal kecil. Kadang bukan karena uangnya tidak ada, kadang bukan karena pemerintah tidak menyiapkan anggaran, kadang bukan karena Taspen sengaja menunda, tetapi bisa saja ada satu data kecil yang belum sinkron. Bisa saja nomor rekening lama belum diperbarui. Bisa saja nama di rekening berbeda sedikit dengan data pensiun. Bisa saja ada status ahli waris yang belum diperjelas. Bisa saja ada administrasi dari instansi asal yang belum masuk ke sistem. Dan hal-hal kecil seperti ini kalau dibiarkan bisa membuat pencairan jutaan rupiah tertunda beberapa hari, bahkan lebih lama dari yang seharusnya. Karena itu pertanyaan pentingnya sekarang bukan hanya ya kapan rapel cair, tetapi juga apakah data Bapak Ibu sudah aman? Apakah rekening yang dipakai masih aktif? Apakah nama penerima sesuai dengan data Taspen? Apakah nomor rekening tidak berubah? Apakah ada pemberitahuan resmi yang belum dibaca? Apakah aplikasi Taspen Mobile sudah dicek? Apakah informasi yang diterima benar-benar dari sumber resmi, bukan dari pesan berantai yang asal sebar di grup WhatsApp? Bapak Ibu, hari ini banyak sekali informasi beredar. Ada yang bilang cair tanggal sekian, ada yang bilang ditunda, ada yang bilang harus isi formulir, ada yang bilang harus bayar biaya administrasi. Ada juga yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Nah, bagian terakhir ini sangat berbahaya. Jangan sampai karena terlalu berharap rapel cepat cair, Bapak Ibu justru menyerahkan data pribadi kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah memberikan nomor rekening, foto KTP, kode OTP, PIN ATM, atau data Taspen kepada orang yang tidak jelas. Kalau ada yang meminta biaya agar rapel cepat masuk, itu patut dicurigai. Hak pensiunan tidak boleh dipotong oleh siapapun. Sekarang bayangkan lagi. Bagaimana kalau nanti ada perbedaan nominal di rekening? Bagaimana kalau teman pensiunan di daerah lain sudah menerima, tetapi Bapak Ibu belum? Bagaimana kalau ada notifikasi dari bank yang belum muncul? Bagaimana kalau di aplikasi statusnya masih diproses? Apakah langsung panik? Apakah langsung percaya kabar dari orang lain? Atau menunggu konfirmasi resmi? Inilah pentingnya memahami alur pembayaran, karena pencairan rapel dan kenaikan gaji tidak selalu masuk ke semua rekening dalam detik yang sama. Bapak Ibu, informasi yang sedang ramai dibahas menyebut bahwa Taspen telah menyiapkan pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan rapel dan penyesuaian gaji pensiunan yang berlaku mulai 10 Januari 2026. Jadi, untuk video tanggal 20 Mei ini kita perlu melihatnya dengan tenang. Ini bukan sekadar kabar yang dilempar begitu saja, tetapi disebut berkaitan dengan dokumen resmi pemerintah, mekanisme pembayaran, sinkronisasi data, dan jadwal batch yang disusun agar pencairan tidak kacau. Setelah berbulan-bulan para pensiunan menunggu kepastian, pembahasan ini menjadi sangat penting karena menyangkut siapa yang menerima lebih dulu, bagaimana mekanisme transfernya, dan kenapa sebagian orang bisa saja menerima lebih awal dibanding yang lain. Proses pencairan disebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari batch pertama yang dijadwalkan mulai 10 Januari 2026. Bapak Ibu jangan langsung berpikir kalau bertahap berarti dana tidak cukup. Bukan begitu. Sistem bertahap biasanya dibuat agar proses pembayaran lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah diawasi. Bayangkan kalau jutaan transaksi masuk dalam waktu yang sama tanpa pengaturan. Sistem bank bisa padat, verifikasi bisa melambat, data bisa saling menunggu. Karena itu, batch atau tahapan pembayaran dibuat untuk memastikan setiap penerima menerima jumlah sesuai haknya, sesuai golongan, masa kerja, status pensiun, dan data terakhir yang tercatat. Artinya sebagian besar pensiunan dapat mulai melihat perubahan saldo sesuai jadwal yang masuk dalam batch masing-masing. Ada yang lebih cepat, ada yang menunggu beberapa hari, ada juga yang tertunda karena data belum sinkron. Tetapi yang harus dipahami, kalau memang masuk dalam daftar penerima dan data sudah benar, hak tersebut tetap harus dibayarkan penuh,
Jadi jangan langsung panik ketika tetangga sudah menerima sementara Bapak Ibu belum. Bisa jadi jadwal bank berbeda. Bisa jadi wilayah berbeda. Bisa jadi status verifikasi masih dalam proses. Yang penting terus pantau jalur resmi dan jangan mengambil langkah terburu-buru. Nominal yang diterima juga tidak sama untuk semua orang. Setiap pensiunan memiliki hitungan berbeda. Ada yang berdasarkan golongan, ada yang berdasarkan masa kerja, ada yang berdasarkan status pensiun, ada yang dipengaruhi oleh komponen keluarga atau penerima manfaat. Karena itu, jangan membandingkan secara mentah-mentah dengan teman. Misalnya teman menerima lebih besar, bukan berarti Bapak Ibu dipotong. Bisa saja golongannya berbeda, masa kerjanya berbeda, atau komponen pensiunnya tidak sama. Begitu juga kalau Bapak Ibu menerima lebih besar, bukan berarti ada kesalahan. Semua perlu dilihat dari dasar perhitungannya. Kenaikan gaji pensiun 2025 disebut ditetapkan rata-rata sekitar 8%, menyesuaikan dengan persentase kenaikan gaji pokok ASN aktif. Untuk golongan rendah, persentase kenaikan disebut dibuat lebih terasa agar manfaatnya benar-benar membantu kebutuhan harian. Sementara itu, golongan tinggi tetap menerima tambahan secara proporsional sesuai ketentuan. Jadi konsepnya bukan hanya menaikkan angka, tetapi juga menjaga keseimbangan agar pensiunan dengan penghasilan lebih kecil tetap merasakan dampak yang nyata. Kalau kenaikan ini digabung dengan rapel beberapa bulan, total tambahan bisa menjadi cukup berarti. Untuk sebagian pensiunan jumlahnya bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk golongan lebih tinggi, pembahasan yang beredar bahkan menyebut bisa mencapai belasan juta rupiah jika komponen rapel dan penyesuaian dihitung penuh. Tentu ini bukan sekadar uang tambahan untuk senang-senang. Banyak pensiunan akan menggunakannya untuk kebutuhan penting. Ada yang membeli obat rutin, ada yang membayar tunggakan listrik, ada yang memperbaiki rumah, ada yang membantu biaya sekolah cucu, ada yang menyimpan sebagian sebagai tabungan darurat. Inilah kenapa kepastian jadwal sangat dinantikan. Namun Bapak Ibu perlu diingat baik-baik. Rapel dan kenaikan gaji pensiunan bukan hadiah acak dan bukan bonus yang diberikan tanpa aturan. Ini adalah hak yang diatur melalui mekanisme resmi. Karena itu, pembayarannya harus mengikuti data, aturan, dan prosedur administrasi. Taspen disebut menegaskan bahwa proses pembayaran dilakukan otomatis, tanpa pungutan, tanpa formulir baru yang mencurigakan, dan tanpa keharusan datang ramai-ramai ke kantor cabang. Ini penting sekali. Kalau ada orang yang mengaku dari pihak tertentu lalu meminta uang administrasi, meminta data pribadi, atau menyuruh klik link aneh, Bapak Ibu harus waspada. Data penerima disinkronkan dari instansi asal seperti BKN untuk ASN sipil, juga dari jalur terkait untuk TNI, Polri, dan instansi lain. Data inilah yang menjadi dasar pencairan. Kalau data lengkap, rekening aktif, nama sesuai, dan status penerima sudah terverifikasi, pembayaran akan berjalan sesuai batch. Tetapi kalau ada data yang belum sinkron, pembayaran bisa tertahan sementara. Tertahan bukan berarti hilang. Tertunda bukan berarti hangus. Selama haknya sah, pembayaran tetap dilakukan setelah data diperbaiki atau diverifikasi. Nah, sistem pembayaran rapel tahun ini disebut berbeda dari tahun sebelumnya. Taspen menerapkan pendekatan smart distribution. Artinya, pembayaran tidak hanya dilepas begitu saja, tetapi dibagi dalam beberapa tahap agar lebih aman, lebih cepat, dan lebih terkendali. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas sistem perbankan dan memastikan semua daerah bisa menerima pembayaran tanpa gangguan teknis besar. Jadi kalau ada pensiunan menerima sebagian lebih dulu, lalu sisanya menyusul, jangan langsung berpikir itu potongan. Bisa saja itu bagian dari sistem distribusi bertahap yang sedang dijalankan. Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa wilayah bisa berpengaruh pada waktu masuknya dana. Penerima di kota besar mungkin melihat notifikasi lebih cepat karena jaringan bank dan akses digital lebih lancar. Sementara di daerah tertentu, terutama luar Jawa atau wilayah dengan jaringan perbankan yang berbeda, mungkin ada jeda beberapa hari. Tetapi sekali lagi, yang penting adalah status pembayaran dan kejelasan data. Jangan hanya melihat cerita orang lain, cek rekening sendiri, cek aplikasi resmi, dan tunggu informasi yang benar. Selain rapel, kenaikan gaji pensiun mulai berlaku pada 10 Januari 2026, sesuai pembahasan yang disebutkan. Angka kenaikan mengikuti pola yang sejalan dengan ASN aktif. Golongan rendah mendapat perhatian khusus agar kenaikannya terasa. Golongan tinggi tetap mendapat tambahan sesuai proporsi. Pemerintah disebut ingin mengurangi kesenjangan dan menjaga keadilan bagi semua pensiunan. Meskipun secara bulanan tambahan ini mungkin terasa tidak terlalu besar bagi sebagian orang, ketika digabung dengan rapel beberapa bulan, nilainya bisa membantu banyak kebutuhan. Sekarang bagian yang tidak kalah penting, pemantauan digital. Taspen menyediakan sistem digital tracking melalui aplikasi Taspen Mobile. Melalui aplikasi ini, pensiunan bisa memantau status pencairan, rapel, gaji bulanan, dan tambahan kenaikan secara lebih mudah. Nah, status bisa menunjukkan apakah dana sedang diproses, sudah ditransfer, atau masih menunggu verifikasi bank. Ini jauh lebih praktis dibanding harus mendengar kabar dari orang lain atau datang langsung ke kantor hanya untuk bertanya hal yang sama.
Bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan aplikasi, jangan malu meminta bantuan anak, cucu, atau keluarga yang dipercaya. Tetapi ingat, bantuan harus dari orang yang benar-benar dipercaya. Jangan memberikan akses aplikasi, kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada orang asing. Kalau ada yang membantu membuka aplikasi, pastikan Bapak Ibu tetap melihat sendiri prosesnya. Jangan sampai niat mengecek status pencairan malah membuka celah penipuan. Untuk memastikan tidak ada dana tertahan, Taspen disebut melakukan pembaruan besar pada database penerima manfaat. Beberapa pensiunan mungkin diminta memperbarui data pribadi seperti nomor rekening aktif, alamat terbaru, atau status ahli waris. Ya, pembaruan ini bukan untuk mempersulit, tetapi agar pembayaran tidak salah sasaran. Misalnya kalau rekening sudah tidak aktif, dana tentu tidak bisa masuk. Kalau nama berbeda, bank bisa menahan transfer. Kalau status penerima manfaat belum jelas, pencairan perlu diverifikasi lebih dulu. Jadi data yang rapi adalah kunci pencairan yang lancar. Bapak Ibu jangan menunggu sampai masalah muncul baru bergerak. Mulai sekarang cek rekening. Pastikan masih aktif. Pastikan tidak diblokir. Pastikan nama sesuai. Pastikan buku tabungan atau kartu ATM masih bisa dipakai. Pastikan nomor ponsel yang terhubung dengan bank masih aktif. Pastikan aplikasi Taspen Mobile bisa diakses. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele, padahal bisa sangat menentukan. Dalam pengumuman yang dibahas, ada juga simbol penghargaan kepada para pensiunan. Mantan guru, perwira, staf administrasi, dan para purna bakti dari berbagai bidang disebut menyampaikan rasa syukur karena akhirnya ada kejelasan. Ini bukan hanya soal uang, tetapi soal pengakuan. Banyak dari Bapak Ibu sudah bekerja puluhan tahun. Ada yang mengajar anak-anak bangsa, ada yang bertugas menjaga keamanan, ada yang mengurus administrasi negara, ada yang bekerja jauh dari keluarga. Maka ketika negara memperhatikan kesejahteraan pensiunan, itu menjadi tanda bahwa pengabdian masa lalu tidak dilupakan. Taspen juga disebut menegaskan bahwa 2025 menjadi tahun pensiunan sejahtera dengan target pembayaran pensiun dan manfaat tambahan dilakukan 100% digital dan tanpa keterlambatan mulai 2026. Tentu target besar seperti ini membutuhkan kesiapan sistem, kesiapan data, kesiapan bank, dan kesiapan penerima. Karena itu, transformasi digital tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi juga perlu dibarengi kesiapan pensiunan dan keluarga. Banyak pensiunan selama bertahun-tahun merasa lelah mendengar isu yang berubah-ubah. Hari ini katanya cair, besok katanya ditunda. Lusa katanya ada syarat baru. Minggu depan katanya nominal berubah. Kabar seperti ini membuat hati tidak tenang. Padahal dalam urusan uang pensiun yang paling dibutuhkan adalah kepastian. Pensiunan tidak butuh janji manis. Pensiunan butuh informasi yang jelas, prosedur yang mudah, dan pembayaran yang tepat. Karena itu, pemerintah disebut menyiapkan payung hukum dan anggaran tambahan agar pembayaran berjalan aman, transparan, dan bisa diaudit. Dana rapel dan kenaikan gaji pensiun secara nasional tentu bukan jumlah kecil. Nilainya bisa mencapai triliunan rupiah jika dihitung untuk seluruh penerima. Dengan jumlah sebesar itu, distribusinya harus tertib, harus tercatat, harus diawasi, harus bisa dipertanggungjawabkan. Inilah alasan kenapa prosesnya tidak boleh asal cepat tetapi harus benar. Dampak pencairan rapel juga tidak berhenti di rumah pensiunan saja. Ketika pensiunan menerima tambahan penghasilan, uang itu biasanya langsung bergerak ke ekonomi lokal. Warung kecil mendapat pembeli, toko sembako ramai, apotek kecil merasakan peningkatan. Tukang servis, pedagang pasar, penjual beras, penjual sayur, semua bisa ikut merasakan perputaran ekonomi. Karena sebagian besar pensiunan menggunakan uangnya untuk kebutuhan nyata, bukan untuk spekulasi. Jadi rapel ini bukan hanya membantu individu, tetapi juga bisa menjadi dorongan ekonomi di daerah. Bapak Ibu, agar rapel masuk tepat waktu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam narasi ini. Pertama, rekening harus aktif. Kedua, nama penerima harus sesuai dengan data Taspen. Ketiga, tidak boleh ada kendala administrasi lama yang belum diselesaikan. Keempat, pantau notifikasi resmi dari bank atau aplikasi. Kelima, jangan percaya link sembarangan. Keenam, kalau ada kendala, hubungi kanal resmi, bukan orang yang mengaku-ngaku bisa membantu dengan bayaran. Jika semua data benar, notifikasi dari bank atau aplikasi Taspen bisa muncul pada hari kerja sesuai batch. Kalau belum muncul, jangan langsung menyimpulkan tidak dapat. Cek status, tunggu jadwal wilayah. Lihat apakah ada informasi resmi. Golongan besar atau penerima di luar Jawa mungkin memiliki jadwal berbeda beberapa hari. Tetapi seluruh hak tetap harus dibayarkan penuh sesuai aturan yang berlaku. Ada juga pembahasan bahwa Taspen mulai menguji sistem pembayaran bonus tahunan pensiunan mulai tahun depan. Bonus tahunan ini disebut sebagai insentif tambahan di luar gaji pensiun dan rapel yang diberikan sekali setahun menjelang Lebaran atau akhir tahun sesuai kemampuan anggaran pemerintah. Kalau uji coba ini berhasil, mulai 2026 pensiunan berpotensi memiliki dua momentum besar dalam setahun, yaitu rapel atau penyesuaian dan bonus tahunan.
Tentu ini menjadi kabar yang sangat dinantikan, terutama bagi pensiunan yang mengandalkan pemasukan tetap untuk kebutuhan sehari-hari. Namun sekali lagi Bapak Ibu harus bijak, setiap rencana tambahan seperti bonus tahunan harus dilihat dari keputusan resmi. Jangan langsung percaya angka yang beredar tanpa dasar, jangan langsung menyusun rencana besar sebelum dana benar-benar masuk. Lebih aman jika Bapak Ibu tetap mengatur keuangan dengan hati-hati. Begitu dana masuk, dahulukan kebutuhan pokok, kesehatan, utang penting jika ada, lalu sisihkan untuk cadangan. Jangan sampai uang tambahan habis dalam beberapa hari karena terbawa suasana. Seluruh pembayaran disebut dijamin aman, diaudit, dan bersumber dari kas negara. Jika terjadi keterlambatan di wilayah tertentu, Taspen disebut akan melakukan penyelesaian cepat sesuai jalur verifikasi. Ini menunjukkan bahwa sistem pensiun sedang bergerak menuju fase yang lebih modern. Bukan hanya soal membayar bulanan, tetapi membangun ekosistem perlindungan sosial bagi para purna bakti. Ada juga pembahasan mengenai fitur baru bernama Taspen PL. Dalam narasi yang beredar, Taspen PL disebut sebagai sistem pembayaran digital terintegrasi untuk pensiunan agar bisa menerima, menyimpan, dan mengelola dana pensiun dengan lebih mudah. Pensiunan nantinya disebut dapat membayar listrik, air, BPJS, atau belanja kebutuhan harian langsung dari saldo pensiun tanpa harus selalu pergi ke bank. Kalau benar diterapkan secara luas, fitur seperti ini bisa sangat membantu, terutama bagi pensiunan yang tinggal jauh dari kantor bank atau memiliki keterbatasan mobilitas. Tetapi transformasi digital juga harus memperhatikan pensiunan yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Tidak semua Bapak Ibu nyaman memakai aplikasi. Tidak semua punya ponsel pintar. Tidak semua punya jaringan internet lancar. Karena itu, Taspen disebut membentuk tim pendamping lapangan bekerja sama dengan perangkat desa dan komunitas pensiunan. Tugasnya membantu update data, menjelaskan status pembayaran rapel, dan memastikan pensiunan tidak tertinggal dalam sistem baru. Ini penting agar digitalisasi tidak membuat sebagian pensiunan merasa bingung atau tersisih. Bapak Ibu, perubahan besar seperti ini menunjukkan bahwa Taspen tidak lagi hanya diposisikan sebagai lembaga pembayaran pensiun, tetapi sebagai institusi kesejahteraan sosial yang lebih proaktif bagi purna bakti. Artinya, tugasnya bukan sekadar mentransfer uang setiap bulan, tetapi juga memastikan pensiunan mendapatkan informasi, perlindungan, layanan digital, dan akses bantuan saat mengalami kendala. Kalau sistem ini berjalan baik, para pensiunan bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah dipantau. Pengumuman yang dibahas hari ini menjadi bukti bahwa perhatian terhadap pensiunan terus menjadi isu penting. Dengan jadwal cair yang lebih jelas, sistem digital yang lebih terbuka, dan peningkatan gaji yang sudah ditetapkan dalam narasi kebijakan, pensiunan diharapkan bisa bernapas lebih lega. Tetapi rasa lega tetap harus disertai kewaspadaan. Karena semakin ramai isu uang pensiun, semakin banyak pula oknum yang mencoba mengambil keuntungan. Jadi untuk Bapak Ibu yang menunggu kabar hari ini tanggal 20 Mei, jangan buru-buru panik dan jangan buru-buru percaya kabar yang belum jelas. Cek rekening secara berkala, tetapi jangan sampai setiap jam membuat hati gelisah. Pantau aplikasi resmi jika bisa, tanyakan ke bank penyalur jika ada kendala rekening, periksa informasi dari Taspen melalui kanal resmi, dan kalau ada teman pensiunan yang belum tahu, bantu ingatkan dengan cara yang baik. Minggu depan atau beberapa hari mendatang, sesuai jadwal batch yang disebutkan, sebagian pensiunan mungkin mulai menerima notifikasi dari bank. Ada yang saldo bertambah, ada yang statusnya berubah menjadi diproses. Ada yang masih menunggu verifikasi. Setiap status punya arti. Jangan langsung menyebarkan kabar negatif hanya karena belum masuk di rekening sendiri. Bisa jadi jadwalnya berbeda. Bisa jadi data sedang dicocokkan. Bisa jadi bank sedang memproses. Yang penting tetap tenang dan ikuti jalur resmi. Bapak Ibu, penantian berbulan-bulan memang tidak mudah. Apalagi kalau kebutuhan terus berjalan sementara kabar masih simpang siur. Tetapi ketika hak itu akhirnya masuk, yang bertambah bukan hanya angka di rekening. Ada rasa lega. Ada rasa dihargai, ada rasa bahwa pengabdian selama ini masih diingat. Itulah makna penting dari rapel dan kenaikan gaji pensiun bagi banyak keluarga purna bakti. Video ini juga akan terus mengikuti perkembangan lanjutan, termasuk jadwal batch berikutnya, kemungkinan kenaikan tunjangan keluarga, pembaruan untuk ahli waris, dan informasi resmi lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan pensiunan. Karena dalam urusan seperti ini, satu detail kecil bisa sangat penting, salah informasi bisa membuat panik. Salah langkah bisa membuka risiko penipuan. Tetapi informasi yang benar bisa membuat Bapak Ibu lebih siap, lebih tenang, dan lebih aman. Akhirnya, setelah lama menunggu kabar pasti, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri punya alasan untuk berharap lebih tenang. Rapel dan kenaikan gaji 2025 disebut telah masuk dalam mekanisme yang jelas. Pencairan dilakukan bertahap. Data diverifikasi, pembayaran dipantau, sistem digital diperkuat, rekening penerima dicek.
semua diarahkan agar hak pensiunan sampai dengan tepat. Jadi mulai hari ini 20 Mei siapkan rekening, pastikan data aman. Pantau aplikasi Taspen Mobile, jangan mudah percaya pesan berantai. Jangan bayar siapapun yang menjanjikan pencairan cepat. Jangan berikan kode OTP. Jangan klik link mencurigakan. Dan yang paling penting, tetap tenang. Kalau Bapak Ibu memang berhak menerima data lengkap, rekening aktif, dan status sudah sesuai, maka pencairan tinggal mengikuti jadwal yang sudah disusun. Bagikan informasi ini kepada rekan-rekan pensiunan lainnya, terutama yang sering bingung karena kabar simpang siur. Bantu mereka memahami bahwa tidak semua keterlambatan berarti masalah besar, tidak semua perbedaan jadwal berarti potongan. Tidak semua pesan yang terlihat resmi benar-benar resmi. Di masa seperti ini, kehati-hatian adalah pelindung terbaik. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan hak pensiun yang diterima tepat waktu. Setelah semua penantian panjang ini, semoga kabar baik benar-benar sampai ke rekening masing-masing, dan semoga setiap rupiah yang diterima membawa manfaat untuk keluarga, kesehatan, dan ketenangan hidup di masa pensiun.